Namun beliau menunggu surat dari BPN dan BPK. Tanya dia perahu ini sudah berapa kali ke urusnya. Sampai ada pertemuan di Hanau sekali perahunya. Dia perahu yang di Hanau bilang saya minta tolong perusahaan dengan ini segera diselesaikan. Sampai mengajukan surat itu kemarin saya sendiri terus di Hanau baru terima bupati. Makanya oleh sebab itu berkenaan dengan hal ini kami mohon dengan sangat kepada warga khusus untuk Sukamanda mohon bersabar dulu karena hal ini tidak semudah apa yang kita laksanakan untuk meminta punya perusahaan yang sudah jadi. Makanya mereka berdalih mereka sudah memberikan yang 20% itu dengan cara kemitraan katanya. Nah kalau kemitraan berarti kita punya lahan, mereka membantu memberikan bibit dan sebagainya. Itu namanya kemitraan. Tapi kalau mereka beli plasma, berarti mereka mengasih kebun inti mereka 20%. Saya punya mereka ada 1000, 20%-nya 200 yang diberikan kepada kita. Itu sebenarnya. Namun lokasinya sudah tidak ada lagi untuk mereka kemitraan itu. Oleh sebab itu sekarang ini kita tinggal mendesak agar pemerintah perusahaan memberikan 20%, tapi bukan dengan perusahaan kita salah kaprah. Berarti kita melanggar hukum. Yang jelas kita untuk pemerintah agar segera menindaklanjuti surat dari kementerian itu. Jadi jangan perusahaan ini kalau pemerintah segera melaksanakan mereka siap mengasih, tapi kalau masyarakat yang meminta dia tidak mau ngasih. Kita desak pemerintah agar pemerintah menindaklanjuti surat dari kementerian pertanahan itu kepada BPN. Nah itu supaya jelasnya Pak awalnya kepada masyarakat juga bahwa untuk yang 20% itu ini belum ditindaklanjuti oleh pemerintah saat ini. Dikarenakan apa? Karena kalau sekarang dilaksanakan otomatis yang dilakukan juga tidak bisa terrealisasi. Makanya pemerintah sedikit-sedikit berjalan. Itu sudah sampai gubernur itu. Nah dengan tidak ada realisasi keputusannya sampai sekarang. Nah sekarang lagi kita membuat sini lagi. Makanya kalau bisa kemarin kan bertahap. Tolong setiap kegiatan kita lakukan ke pemerintah daerah, khususnya pimpinan kita Bapak-Bapak. Kalau Bapak-Bapak bertindak sendiri nanti melanggar hukum namanya. Karena kita tidak tahu apa yang dilaksanakan. Pengurus saja masih bingung menanganinya. Kemarin diserahkan pengurus ada 4 orang, terkait tahu dari Pak Tomo sampai teman yang lain. Pak Ben ya ikut kemarin itu, yang lebih tahu saya ikut juga ke BPN menanyakan memang seharusnya perusahaan sudah mengasih 20% kepada masyarakat di sekitar kebun. Nah lalu pertanyaan kebunnya yang ada di ATM di seberang itu di belakang Sukamanda itu katanya 4.017 ya Pak, pada 4.177 hektar kalau salah saya lupa itu luas saja. Nah katanya sudah dikasihkan yang 20%. Kalau 20% dari 4.000 itu berarti kalau dari aja rata-rata 4.000 yang berarti sekitar 800 hektar lahan yang dikasihkan sebenarnya. Namun kelihatannya PTAPM belum membuat izin hak guna usaha. Oleh sebab itu kita desak mereka harus membuat izin hak guna usaha itu dulu. Sampai sekarang sawit sudah 15 tahun mereka belum membuat izin hak guna usaha. Kalau mereka membuat hak guna usaha otomatis 20% dari mereka kita potong untuk masyarakat. Gitu cara. Jadi jangan kita sembarangan minta 20% tanpa ada dasar. Kenapa perusahaan tidak mau mengurus yang hak guna usaha mereka? Itu kewajiban sebenarnya. Nah pemerintah menuntut perusahaan dulu.
harus membuat hak guna usaha mereka. Baru kita tuntut yang 20%-nya. Makanya kita desak pemerintah jalurnya. Jangan masuk perusahaan tidak tahu-tahu, mereka kalau tidak tahu-tahu. Jadi nanti akhirnya masyarakat melanggar hukum. Jadi kami mohon dari sana, Bapak Ibu yang mau bersabar dulu. Sementara ini kan Bapak Bupati lagi berobat di Jakarta. Sepulang kami dari Malawi kemarin, beliau kecapean juga. Nah, terus dari Sintang beliau terbang kemarin langsung ke Jakarta. Nah, sekarang beliau sekarang istirahat. Nah, beristirahat ini mohon bersabar. Sesuai apa Pak Guru ada kemarin minta informasi ke kami tidak bisa berikan gambar kepada beliau juga. Dia itu kecapean istirahat hari ini dulu, memberikan tenaganya. Namanya manusia ini ada batasnya kemampuannya. Jadi pada intinya Bapak Ibu mohon bersabar dulu. Memang pada intinya sabar ini ada batasnya. Jadi jangan dianggap bersabar ini pengurus yang jadi korban. Kasihan. Kami sendiri kemarin menemani pengurus, memang perjalanan belum gilir juga. Memang kita minta penjelasan agar surat yang dikeluarkan kementerian itu tepat. Nyatanya di BPN tadi yang pihak perusahaan belum mengurus hak guna usaha mereka, HGO lah jadinya. Belum ada HGO mereka segera itu. Makanya kita desak agar mereka segera mengurus HGO-nya. Kalau mereka mengurus HGO, keluar HGO, otomatis peraturan yang 20% itu keluar, hak masyarakat ada di situ. Itu penjelasan kami. Mungkin ada tambahan dari pihak kepolisian. Silakan. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Warga desa Sukamadan. Jadi kami hanya menambahkan apa kata dari Pak Camat. Sekarang kalau boleh kami menanyakan ke bapak-bapak yang ada di sini, apakah sudah tahu persyaratan untuk memenuhi 20%? Sudah tahu atau tidak? Syarat-syaratnya. Nah, jadi biar terkesan tidak diam, pihak pemerintah tidak diam, pihak masyarakat pun tidak diam, coba saling ditanyakan apa-apa yang harus dipenuhi dari masyarakat, apa-apa yang dipenuhi oleh pemerintah. Jadi pengurus ini berjalan, pemerintah berjalan. Jadi jangan sampai ini simpang siur, yang pemerintah nanti berjalan, setelah berjalan pengurus tidak berjalan. Kalau bapak-bapak ada kendala, tolong, misalnya di sini kan bapak kan ada perwakilan, para anggota dewan kan ada. Sampaikan itu, kita tolong dengan beliau, Pak, apa sih persyaratannya yang harus kami penuhi untuk memenuhi plasma 20%? Karena plasma ini jangka waktunya tidak pendek, Pak, panjang. Jadi biar masuk kami, biar sama-sama berjalan. Apa yang dipenuhi dari bapak-bapak, apa juga yang dipenuhi oleh pemerintah. Jadi misalnya salah satu contoh, pemerintah ada memerlukan syarat, nah, bapak-bapak yang ada di sini siap. Kalau misalnya bapak-bapak memang langsung mau, silahkan difasilitasi oleh Pak Camat. Jangan ada melakukan ini jangan. Bapak-bapak di sini kan ada Pak Kades, ada Pak Camat, ada masing-masing perwakilan anggota dewan. Jadi bapak-bapak inilah yang menyampaikan pesan-pesan bapak ke pihak pemerintah. Kami kemarin ada beberapa kali menangani masalah plasma. Ada yang 11 tahun baru tembus, ada yang 10 tahun baru tembus, ada yang 12 tahun. Ada yang 10 tahun baru tembus, ada yang 11 tahun baru tembus, ada yang 12 tahun baru tembus, ada yang 10 tahun baru tembus, ada yang 11 tahun baru tembus, ada yang 12 tahun baru tembus, ada yang 10 tahun baru tembus, ada yang 11 tahun baru tembus, ada yang 12 tahun baru tembus, ada yang 10 tahun baru tembus, ada yang 12 tahun baru tembus, ada yang 11 tahun baru tembus, ada yang 12 tahun baru tembus, ada yang 10 tahun baru tembus, ada yang 12 tahun baru tembus, ada yang 11 tahun baru tembus, ada yang 12 tahun baru tembus, ada yang 10 tahun baru tembus, ada yang 12 tahun baru tembus, ada yang 11 tahun baru tembus, ada yang 12 tahun baru tembus, ada yang 10 tahun baru tembus, ada yang 12 tahun baru tembus, ada yang 11 tahun baru tembus, ada yang 12 tahun baru tembus, ada yang 10 tahun baru tembus, ada yang 12 tahun baru tembus, ada yang 11 tahun baru tembus
baru tunggu untuk prosesnya ini. Akan tetapi kenapa itu terjadi? Karena ada miss-nya, ada komunikasi antara pengurus dan pemerintah. Makanya setelah itu, karena tahu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dari pihak pengurus, ya sudah sama-sama berjalan dan akhirnya berapa tahun? 10 tahun, 11 tahun atau berapa baru tembus tumpang lain. Makanya mungkin bapak-bapak sebelum ini coba saling menanyakan, berbagi pengalaman. Pak, kemarin waktu mengurus itu seperti apa? Syarat-syaratnya seperti apa? Karena kemarin butuh waktu satu, kata mereka, setakat kami kemarin ada membuka buku tabungan ke rekening masing-masing, itu butuh waktu. Terus yang kedua, pembagian kartu, pembagian kelompok dan sebagainya. Terus yang ketiga, kelompok yang bapak-bapak buat itu harus berbadan hukum. Karena waktu nanti penyerahannya itu harus ada badan hukum, itu salah satu persyaratan. Makanya kemarin itu yang dikejar dulu sama mereka. Harus ada akta notaris. Banyak pak persyaratannya. Makanya saya bilang, bapak-bapak tolong tanyakan dulu syaratnya apa. Kami sebagai masyarakat mengajukan ini 20%, apa dulu persyaratannya. Jadi kalau sudah persyaratannya sudah siap, baru bapak-bapak nanti tanyakan, Pak, persyaratan yang kami tanyakan kemarin, kami sudah punya jawaban, sudah kami kumpulkan, akhirnya bisa kita serahkan. Tapi kalau terkesan ini belum ada, ya sudah kita tinggal menunggu. Karena pertama satu, namanya peta. Peta ini kan dari pemerintah Kabupaten Seruyan itu tidak ada mengeluarkan mau HGU, mau apa segala macam itu kementerian yang ada di Jakarta. Begitulah proses tingkatannya. Apalagi misalnya status itu berubah dari kawasan A ke kawasan B, itu butuh waktu yang panjang. Makanya bapak kemarin kan ada gerakan tentang raya, tolong tanyakan ini sudah diwakili oleh Pak Camat. Nah, jadi saya minta tolong sama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu di sini nanti tolong tanyakan. Kalau misalnya terasa sulit, tolong masing-masing perwakilan siapa yang ditunjuk lagi, tolong datangi Pak Camat, apa keluh kesahnya langsung. Nanti bisa Pak Camat langsung membawa lagi ke sana, Pak. Kami minta tolong syaratnya apa yang harus kami penuhi biar sama-sama berjalan. Yang mungkin itu Pak ada penyampaian dari kami, ada kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Kepala Desa serta masyarakat Desa Sukamandang. Saya menambahkan tadi dari sampaikan Bapak Camat dan Pak Kapolsek mulai proses awal sampai mungkin realisasi dari pemerintah. Tapi sarankan mungkin pengalaman yang dari Tumpang Sari itu memang bentuk mungkin 9 tahun, 10 tahun, sampai 11 tahun. Jadi sarankan untuk bapak-bapak yang ada pengurus di sini, kira-kira yang proses nanya, mungkin sarankan nanya yang sudah berhasil bahwa memang yang plasma yang 20% itu memang dari pemerintah belum ada realisasinya, mungkin tidak hanya sendiri yang ditampilkan sama dengan sinar emas, kalau saya kira prosesnya sama. Jadi sarankan untuk wilayah utamakan harap mungkin dari sabar dan mungkin sabar atau tunggu apa sambil mengurus persyaratan itu nanti yang fasilitasi kalau di tingkat kecamatan mungkin Pak Camat menyampaikan mungkin ke dinas kabupaten sampai dengan provinsi. Jadi mungkin memang perlu proses lama untuk masalah ini, masalah yang apa sudah jelaskan mungkin pembuatan buku tabungan maupun yang lain. Sarankan ini betul-betul yang mumpuni untuk masyarakat Sukamandang ini untuk masalah pendidikan. Memang
kemarin dari ketua operasi yang ada di Tuban